Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Sumaryanta, perwakilan dari SGD A8 yang hari ini di mana kita akan menjelaskan mengenai Myotis perifer pada modus Hansen yang dipersembahkan oleh SGD A8. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok SGD A8. Perkenalkan, saya Ida Ayukadi Putri Monika dengan 3 digit terakhir 053. Di sini saya akan membahas mengenai 1.1 yaitu latar belakang, di mana penyakit morbus Hansen atau lebih dikenal dengan kusta adalah infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Di mana data epidemiologi menunjukkan bahwa negara India, Brazil, dan India masih dengan prevalensi penyakit kusta yang tinggi bahkan setelah beberapa tahun berlalu. Kusta dapat menyebabkan berbagai bentuk kecacatan permanen, terutama melalui komplikasi yang parah seperti terjadi neuritis perifer atau peradangan pada saraf. Neuritis perifer pada penderita kusta disebabkan oleh invasi Mycobacterium leprae pada sel Schwann yang membentuk lapisan selubung mielin pada saraf tepi. Kemudian proses ini menyebabkan respon imun berlebih dari tubuh dan termasuk adanya pelepasan-pelepasan sitokin proinflamasi. Di masyarakat sendiri, penyakit kusta dianggap sebagai salah satu infeksi bakteri yang paling mematikan karena dampaknya yang luas, baik itu dampak dari segi medis, sosial, dan ekonomi. Dan berdasarkan latar belakang tersebutlah, kelompok kami mengkaji lebih dalam mengenai neuritis perifer pada morbus Hansen. Adapun rumusan masalah dari student project kami, yaitu yang pertama, apa definisi dari neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang kedua, bagaimana etiologi neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang ketiga, apa saja faktor risiko neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang keempat, bagaimana patofisiologis neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang kelima, bagaimana manifestasi klinis neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang keenam, bagaimana diagnosis neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang ketujuh, bagaimana penata laksanaan dan pencegahan neuritis perifer pada morbus Hansen. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, bagaimana prognosis neuritis perifer pada morbus Hansen. Adapun tujuan penulisan dari student project kami dapat dilihat pada layar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Felicia Fernanda dengan 3 digit terakhir 075. Izin melanjutkan presentasi pada 1.4 manfaat penulisan, di mana dibagi dua, yaitu bagi penulis dan juga bagi pembaca. Di mana bagi penulis sendiri, penulisan student project ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan adanya pemahaman penulis terkait dari neuritis perifer pada morbus Hansen dan dapat digunakan untuk bahan literatur dalam melakukan penelitian. Kemudian bagi pembaca, penulisan student project ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan informasi bagi para pembaca terkait neuritis perifer pada morbus Hansen itu sendiri. Baik, saya lanjutkan pada metode penulisan pada 1.5, di mana penulis mengumpulkan sumber data termasuk literatur dalam bentuk cetak dan juga elektronik, terkait dengan tujuan dan juga subjek tulisan, di mana literatur cetak ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan juga proceeding, sedangkan literatur elektroniknya terdiri dari jurnal elektronik yang kredibel dan telah diterbitkan dalam waktu 5 tahun terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gunda Pramesti Dewi dengan 3 digit terakhir 195. Di sini saya izin untuk membacakan definisinya sendiri, di mana morbus Hansen ini merupakan ataupun kusta adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, di mana salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan morbus Hansen ini adalah neuritis perifer. Di mana neuritis perifer ini merupakan kerusakan pada saraf tepi yang dapat mempengaruhi fungsi sensorik, motorik, dan juga otonom. Neuritis perifer ini pada morbus Hansen merujuk pada gangguan fungsi saraf tepi akibat infeksi Mycobacterium leprae, dan penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan pada saraf yang mengakibatkan hilangnya sensasi, kelemahan otot, serta gangguan fungsi otonom. Gejala ini muncul karena bakteri menyerang serat saraf yang berpotensi menyebabkan kecacatan dan juga stigma sosial bagi penderitanya. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sumaryanta dengan NIM akhir nomor 3, izin untuk menjelaskan etiologi neuritis perifer pada morbus Hansen. Neuritis perifer pada morbus Hansen atau lepra adalah salah satu komplikasi utama yang dengan adanya kerusakan pada saraf perifer yang terjadi karena infeksi bakteri Mycobacterium lepra. Bakteri ini memiliki aktivitas tinggi terhadap saraf perifer, terutama tersebut saraf yang kaya mielin, yang menyebabkan berbagai perubahan patofisiologi, seperti peradangan, demyelinisasi, dan fibrosis saraf.
Berikut adalah beberapa aspek yang penting mengenai etiologi neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang pertama adalah respon imun tahap terhadap Mycobacterium leprae. Bakteri Mycobacterium leprae menginfeksi saraf perifer dengan berinteraksi langsung dengan sel-sel Schwann, yaitu sel yang bertanggung jawab untuk membentuk dan menjaga seluruh myelin. Setelah bakteri masuk ke dalam sel Schwann, sistem imun tubuh akan merespon dengan meningkatkan aktivitas imun, yang pada akhirnya menyebabkan peradangan dan kerusakan saraf. Yang kedua, kita bisa melihat pada bagian perubahan pada sel Schwann dan akson sarafnya. Infeksi oleh Mycobacterium leprae menyebabkan perubahan pada sel Schwann dan akson saraf, termasuk demyelinisasi yang mengakibatkan terganggunya transmisi sinyal saraf. Akibatnya, pasien sering mengalami kehilangan sensasi, nyeri, dan bahkan kelemahan otot, terutama pada ekstremitas yang terkapar. Yang ketiga, adanya reaksi lepra atau lepra reaction. Reaksi lepra, khususnya reaksi tipe 1 atau reaksi reversal, dan tipe 2 yaitu erythema nodosum leprosum, yang mana sering memicu peradangan pada saraf perifer yang dapat memperparah kerusakan saraf. Reaksi ini melibatkan aktivasi imun yang sangat kuat sebagai respon terhadap infeksi Mycobacterium leprae, sehingga memperburuk neuropati perifer. Kondisi ini juga dapat meningkatkan kerentanan pasien terhadap kecacatan jika tidak ditangani dengan cepat atau tepat. Yang keempat adalah kronisitas dan fibrosis saraf. Dalam jangka panjang, saraf yang terinfeksi Mycobacterium leprae cenderung mengalami fibrosis atau pengerasan akibat proses peradangan kronis. Hal ini menyebabkan penurunan saraf dan hilangnya fungsi saraf secara bertahap yang umumnya tidak dapat dipulihkan. Yang kelima, yaitu adalah peran sitokin proinflamasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 6 berperan penting dalam mekanisme neuritis perifer pada lepra. Sitokin ini meningkatkan peradangan dan kerusakan saraf dengan menarik lebih banyak sel imun ke area yang terinfeksi, pada akhirnya memperparah neuropati perifer pada pasien lepra. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Saya Nilu Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko neuritis perifer pada morbus Hansen. Yang pertama yaitu umur, yang kedua status perkawinan, yang ketiga merupakan lama sakit. Jadi orang atau pasien dengan morbus Hansen bisa mengalami risiko neuritis lebih tinggi ketika dia sudah mengalami morbus Hansen selama lebih dari 2 tahun. Kemudian yang keempat yaitu jenis kelamin, pekerjaan, dan juga tingkat pendidikan. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Komandi Kimares Tawardana dengan 3 digit NIM 032. Izin menjelaskan mengenai patofisiologi neuritis perifer pada morbus Hansen. Jadi, neuritis perifer pada morbus Hansen atau dikenal sebagai lepra terjadi akibat infeksi Mycobacterium leprae yang memiliki afinitas tinggi terhadap sel-sel saraf perifer, terutama sel Schwann yang berperan penting dalam proses myelinisasi akson. Jadi Mycobacterium leprae ini memiliki kemampuan untuk menempel pada reseptor laminin 2 di permukaan sel Schwann yang memungkinkan bakteri memasuki dan mulai bereplikasi dalam sel-sel. Jadi replikasi bakteri ini memicu respon imun yang kuat, terutama melalui aktivitas limfosit T yang mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan juga interleukin 1 beta. Jadi peradangan ini menyebabkan kerusakan myelin atau demyelinisasi segmental yang diikuti oleh kematian sel Schwann. Pada tahap lanjut terjadi degenerasi aksonal yang memperburuk neuropati, di mana inflamasi kronis yang terus berlangsung kemudian menyebabkan pembentukan jaringan fibrotik ataupun fibrosis di sekitar saraf yang terinfeksi. Sehingga secara klinis, neuritis perifer pada morbus Hansen ini menghasilkan gejala seperti mati rasa, nyeri neuropatik, kelemahan otot, dan juga deformitas ekstremitas akibat kerusakan pada saraf baik saraf sensorik, motorik, ataupun otonom. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rati dengan 3 digit NIM 008. Izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi, umumnya manifestasi klinis neurologi yang muncul pertama kali pada morbus Hansen adalah kehilangan kemampuan sensorik dan mengalami parestesia. Dalam perjalanan penyakit ini, infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae pertama kali akan menyerang bagian saraf perifer, bahkan sebelum adanya respon dari cellular immune response atau CMI itu terbentuk. Baik, salah satu tipe morbus Hansen, yakni tuberculoid leprosi, memiliki manifestasi klinis yang khas atau tipikal jika kita kaitkan dengan kejadian neuritis perifer, di mana
Tipe ini akan kerap mengenai saraf ulnaris dan juga common pheroneal nerve. Sedangkan untuk tipe yang lepromatos leprosi, itu memiliki ciri khas atau kerentanan terhadap infeksi bakteri dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan jenis yang lain, sehingga mudah melakukan difusi ke dalam saraf perifer dan kerap menimbulkan manifestasi klinis, yakni adanya polineuropati. Baik, selain itu, gambaran neuritis akut dapat juga muncul pada penyakit morbus Hansen, dengan diikuti adanya edema dan juga inflamasi dengan sensasi nyeri seiring dengan bertambahnya jumlah sitokin berupa interferon gamma dan juga tumor nekrosis faktor alpha. Adapun manifestasi klinis yang umum muncul, diantaranya ada nyeri saraf yang spontan, parestesia, dan juga nerve tenderness. Kemudian, bagian saraf yang paling sering terdampak atau mengalami kompresi akibat adanya manifestasi klinis neuritis perifer pada morbus Hansen adalah nervus ulnaris. Adapun bagian nervus ulnaris yang kerap mengalami kompresi, yakni ligamen Osborn, flexor carpi ulnaris, arcade of Struthers, dan juga medial intermuscular septum. Baik, berikut merupakan pemeriksaan dan gambaran yang menunjukkan adanya inflamasi yang bisa muncul pada saraf perifer akibat morbus Hansen melalui pemeriksaan elektron micrographs. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan atau denervasi dari sel Schwann yang di dalamnya sudah terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium leprae. Baik, berikut merupakan hasil pemeriksaan lainnya yang menggunakan metode histopatologi atau histopA dalam menggambarkan adanya inflamasi pada cutaneous nerve akibat penyakit morbus Hansen. Baik, izin melanjutkan melakukan sekretnya izin terkait 57. Jadi diagnosis neuritis perifer pada morbus Hansen atau kusta adalah dengan adanya satu dari 3 kardinal dari kusta, yaitu 1. Hilangnya sensasi total pada kulit yang pucat atau kemerahan. Yang kedua, saraf perifer yang besar atau menebal disertai hilangnya sensasi dan atau adanya kelemahan otot-otot yang dipasok oleh saraf itu. Dan yang ketiga, ditemukannya basil tahan asam dalam slit skin smear. Dapat juga digunakan ELISA, lateral flow assays, dan PCR based assays. Namun untuk ELISA dan lateral flow assays dikatakan memiliki akurasi yang rendah. PCR based assays memiliki akurasi yang lebih tinggi dari ELISA dan lateral flow assays, namun lebih sulit untuk dilakukan. Diagnosis neuritis perifer pada morbus Hansen tentu harus didasari oleh penyakit morbus Hansen yang sudah terdiagnosis. Neuritis perifer merupakan komplikasi utama dari morbus Hansen yang dapat menyebabkan kerusakan sensorik dan motorik. Menegakkan diagnosis neuritis perifer pada morbus Hansen didasari oleh anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisik. Para tes klinis dapat dilakukan tes palpasi saraf sebagai tes screening. Pengujian sensorik bisa dilakukan dengan uji ballpoint, uji pilihan kapas, dan uji tusuk jarum. Pengujian sensorik tersebut direkomendasikan karena merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Pemeriksaan lainnya yang dapat dilakukan adalah tes monofilamen, tes joint position sense, pemeriksaan refleks tendon, voluntary muscle testing, hingga biopsi saraf. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Sarendaswari dengan NIM Digit 3. Penelaksanaan serta pencegahan neuritis perifer pada morbus Hansen itu melibatkan beberapa pendekatan untuk pencegahan adanya kerusakan saraf berlebih serta meminimkan adanya risiko kecacatan. Dan berikut merupakan langkah penanganan serta pencegahannya, yaitu yang pertama ada multidrug terapi atau MDT, yaitu pemberian vitamin B1, B6, serta B12 diberikan secara 1 kali 1 tablet setiap harinya. Lalu yang kedua itu pemberian kortikosteroid, yaitu prednisone sebagai pereda nyeri serta peradangan pada syaraf. Lalu setelahnya itu diberikan analgesik non-steroid serta antikonvulsan atau gabapentin yang dapat membantu mengatasi nyeri neuropatik. Lalu yang keempat itu pemeriksaan nyeri menggunakan Neuromotor Rating Scale atau NRS, serta pemeriksaan fungsi saraf motorik pada palpasi saraf menggunakan Preventive of Disability atau POD, serta pemeriksaan kekuatan otot dengan menggunakan Manual Muscle Testing atau MMT, dan yang terakhir itu pemeriksaan kemampuan aktivitas fungsional menggunakan Wrist Hand Disability Index atau WHDI. Lalu untuk program fisioterapi yang dapat diberlakukan yaitu yang pertama ada active exercise yang mana bertujuan menjaga elastisitas serta kontraksilitas otot, meningkatkan koordinasi serta motorik untuk beraktivitas secara fungsional. Latihan ini dapat dilakukan selama 1 kali seminggu selama 3 kali dengan repetisi 10 kali dengan 2 set selama 5-10 menit. Lalu yang kedua itu ada stretching exercise yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot,
memberikan pengaruh baik pada proses remodeling jaringan, serta mengurangi stres pada persendian, dan meningkatkan keseimbangan pada gerak. Di mana latihan ini dapat dilakukan selama 3 kali seminggu dengan repetisi 10 kali dengan 2 set selama 10 menit. Lalu yang ketiga itu ada functional exercise, di mana beberapa latihan ini menggunakan gerakan menggenggam dari variasi bentuk yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fungsional sehari-harinya. Serta untuk bentuk latihannya itu cukup mudah, yakni menggenggam sendok serta mengambil kelereng dengan mencubit atau memasukkan ke dalam botol. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin melanjutkan perkenalkan, nama saya Made Hugo Dharma Putra Santosa Oka dengan 3 digit IMAK 231. Izin menjelaskan mengenai prognosis dari neurochest perifer pada morbus Hansen, di mana prognosis ini sangat bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor kunci. Deteksi dan pengobatan dini memegang peranan vital dalam menentukan hasil akhir, di mana pasien yang mendapat penanganan sejak awal cenderung memiliki prognosis yang lebih baik. Kemudian selain itu, tipe kusta juga mempengaruhi prognosis, dengan tipe multibasiler MB umumnya memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan tipe pausibasiler PB karena tingkat keparahan dan kompleksitas penyakitnya yang berbeda. Mungkin sekian dari saya, bisa lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya An Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Izin untuk melanjutkan materi terkait dengan kesimpulan. Jadi, neuritis perifer pada morbus Hansen atau lepra adalah salah satu komplikasi utama yang ditandai dengan kerusakan pada saraf perifer yang terjadi karena infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Beberapa faktor resiko yang terkait seperti usia, lama rentan menyidap penyakit, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Patofisiologi dari penyakit ini, yaitu Mycobacterium leprae, memiliki kemampuan menempel pada reseptor laminin 2 di permukaan sel Schwann yang selanjutnya akan bereplikasi sehingga memicu respon imun dengan aktivasi limfosit B yang mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 1 beta. Manifestasi klinis yang muncul berupa kehilangan kemampuan sensorik, parestesia, chronic low-grade nerve pain, dan udim yang disertai dengan nyeri. Diagnosis dari morbus Hansen ditegakkan dari salah satu 3 cardinal sign, yaitu hilangnya sensasi total pada kulit yang pucat atau hypopigmented, saraf perifer yang menyembal disertai hilangnya sensasi dan atau kelemahan otot-otot pada saraf itu, serta ditemukan basil tahan asam dalam slit skin smear. Hal tersebut juga didapatkan dari anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisik. Kemudian, penata laksanaan dan pencegahan neuritis perifer pada morbus Hansen, yaitu dengan pemberian multidrug terapi atau MDT, MB, lalu juga vitamin B1, vitamin B12, vitamin B6, pemberian kortikosteroid atau prednison, analgesik non-steroid atau antikonvulsan berupa gabapentin, pemeriksaan numeric rating scale atau NRS, serta beberapa program fisioterapi. Prognosis lebih baik pada tahap awal neuritis perifer pada morbus Hansen, sedangkan tipe kusta dengan tipe multibasiler atau MB memiliki prognosis yang lebih buruk dari tipe pausibasiler karena kompleksitas penyakitnya. Baik, sekian dari kesimpulan. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Ana Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Izin untuk menyampaikan saran dari penulisan ini, di mana penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar lebih memahami dan menelaah isi dari kajian ini, yaitu berupa dari definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan dan pencegahan, serta
serta prognosis dari neuritis perifer pada Morbus Hansen secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Maka dari itu, pembaca dapat melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan meminimalkan dampak negatif dari kondisi ini pada penderita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami dari SGD 8 untuk presentasinya. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om.